Ya, sukses, aman, tentram, sesuai hati nurani, pilihan rakyat itu yang terbaik. Mari kita bersatu, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andini Dwiasana di Ruang Berdaya Bangka Pos. Selamat siang, Assalamualaikum sahabat Bangka Pos dan sahabat Ruang Berdaya. Kita kembali lagi masih di bulan suci Ramadan pada hari ini. Alhamdulillah, semoga puasa teman-teman dan sahabat Ruang Berdaya selalu lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi di Ruang Berdaya, pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat sekali dengan Kota Pangkal Pinang, pada khususnya ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni solusi terpadu penanganan gepeng, bansos, dan jaminan kesehatan. Dan tentunya seperti biasa, setiap di Ruang Berdaya Andin nggak akan sendirian, kita sudah ditemani dua narasumber yang sangat luar biasa yang akan menemani bincang-bincang kita pada hari ini. Yang pertama, kenalin dulu sama Ibu Dora Wardani selaku PLT Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Boleh disapa dulu teman-teman Bangka Pos, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Alhamdulillah saya sejak Januari kemarin dipercayakan melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, siap. Narasumber yang kedua ini ada anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bang Agam Glia Ulhak. Bang ya, boleh disapa dulu Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat puasanya. Siap. Sesuai dengan tema kita pada hari ini teman-teman, yakni solusi terpadu penanganan gepeng, bansos, dan jaminan kesehatan. Untuk yang pertama membuka perbincangan kita pada hari ini, Bang Agam, mungkin kita langsung ke Ibu Dora ya Bang ya. Ibu, seperti apa mungkin terkait dengan gepeng dan jaminan sosial ya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya kalau kita lihat nih Bu di Kota Pangkal Pinang ya, gepeng ini kan makin banyak nih Bu ya, apalagi di Ramadan jelang-jelang Idul Fitri ini semakin banyak. Sebetulnya seperti apa Bu untuk gepeng ini? Mungkin boleh dimulai dari April. Mungkin memang masyarakat ya pada dasarnya sering kita melihat di jalan-jalan, di ruas jalan ya, ruas jalan yang ada di Ramayana, kemudian ruas jalan yang ada di Semabung atau di kantor provinsi, seringkali kita melihat gelandangan dan pengemis ya, gepeng itu gelandangan dan pengemis ya, ada yang minta-minta, ada yang mungkin dengan berkedok jualan apa gitu ya, apakah itu tisu atau air minum ya, tapi kan sebenarnya itu sudah ada aturannya ya di kabupaten kota. Kalau di Pangkal Pinang ya, Pangkal Pinang kan kemarin sudah menetapkan perda terkait masalah gepeng itu, tidak boleh ya ada kegiatan seperti itu. Dan di Bangka Belitung, utamanya di Kota Pangkal Pinang, semakin kesini memang semakin menjamur ya. Kenapa makin menjamur? Karena itu tadi Mbak, dulu kita gepeng ini gelandangan dan pengemis ini banyaknya ini yang dari luar. Jadi pendatang yang banyaknya. Betul. Ya benar ya Pak Agam ya. Nah sekarang kesininya, karena minggu kemarin kami mendapat perintah juga dari Pak Gub, dari Bu Gub untuk kemarin melakukan pemeriksaan ya. Ternyata untuk terkait masalah gepeng ini memang ada beberapa yang kami kita dapati. Kita turun bersama tim waktu itu, bersama Satpol PP sama Dinsos Kota Pangkal Pinang. Nah, pada saat kita turun, memang kita dapati ada bapak-bapak di usia yang di bawah 60 tahun ya, dengan berbasis mereka jualan tisu sama anak ya, anak ada. Nah, ternyata itu bukan orang luar. Ternyata yang itu tuh sekarang masyarakat kita sendiri yang berKTP di Pangkal Pinang. Jadi sekarang posisinya dulu yang di luar, sekarang menjamurnya malah yang dari masyarakat kita itu sendiri. Nah kalau dilihat dari hal tersebut, memang seringkali penyebabnya ya memang nggak jauh-jauh ya Mbak Andin ya.
penyebabnya karena itu tadi, mungkin si masyarakat ini karena malas berusaha, dengan upaya yang minim mereka sudah mendapat gambaran. Apalagi di Babel Bangka Belitung ya, Pangkal Pinang khususnya. Masyarakatnya kan dermawan, sedikit-dikit kalau yang di lampu merah di Ramayana ada yang minta atau ada yang langsung buka jendela langsung ngasih, padahal perdanya tidak boleh. Perdanya kan tidak boleh di Perda Pangkal Pinang untuk memberi uang atau apa di ruas jalan tersebut. Nah, hal itu tadi mindsetnya, karena mereka berpikir dengan upaya yang minim, cukup hanya mungkin membawa dagangan asongan atau minta gitu, kita akan ngasih. Karena ngapa? Masyarakat Babel ini kan modelnya tipikalnya mudah kasihan. Karena mudah kasihan, jadi ada uang 5.000, 10.000 udah kasih keluar ngasih. Nah, kalau misal setiap kendaraan, misal kendaraan di ruas jalan Ramayana itu, ruas simpang Ramayana, ada aja misal 50 kendaraan misalnya, mungkin ada 5 kendaraan setiap kali di traffic light-nya itu ngasih, 5.000 berapa udah dapatnya, kan logikanya seperti itu. benar, Nah, hal itu makanya membuat yang masyarakat yang pada dasarnya yang dia malas berusaha, jadi ambil jalan pintas untuk menjadi itu tadi, gepeng tadi, itu satu. Kedua juga penyebab utamanya ya karena lapangan pekerja yang terbatas. Kan sekarang banyak sekali tenaga kerja yang memang sudah siap kerja tetapi belum mendapat pekerjaan. Nah, dengan lahan pekerjaan yang terbatas itu, kemudian masyarakat yang terpinggirkan yang memang keterampilannya minim, pendidikannya minim, itu akan menjadi jalan pintas mereka. Itu yang bikin menjamurnya itu. Salah satunya sih seperti itu. Siap. Kalau Bang Agam melihatnya mungkin gara-gara apa nih Bang? Ini mungkin hanya terjadi di Pangkal Pinang atau seluruh Kepulauan Bangka Belitung, kira-kira menurut Bang Agam hampir merata nih gepeng-gepengnya Bang? Jadi kalau di teori sosial tuh kan kemiskinan tuh kan ada beberapa segmen. Jadi misalkan salah satunya kemiskinan kultural tadi. Jadi dari memang mental dari masyarakatnya itu memang terbiasa mental miskin. Nah, itu akhirnya mempermudah melakukan hal-hal yang instan untuk bagaimana caranya mendapatkan uang seperti yang tadi. Nah, itu namanya kemiskinan kultural namanya. Jadi mau diapain aja ya, jadi emang masyarakatnya yang berpengaruh. Dan yang kedua itu ada namanya kemiskinan struktural. Nah, struktural itu yaitu kemiskinan yang terjadi karena kurangnya peran pemerintah yang masuk ke masyarakat. Nah, itu. Jadi asal muasalnya kita cek dari dua itu. Betul. Kalau dari Bu Dora tadi berarti itu berasal dari kemiskinan kultural tadi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya pembinaan tadi, Bu. Pembinaan dan penindakan. Dan kita cek juga itu di luar Bangka atau di dalam Bangka Belitung KTP-nya. Kalau di Bangka Belitung bagaimana cara menanggulanginya? Kalau di luar gimana? Nah, itu. Kalau mungkin menjamurnya di Pangkal Pinang, apalagi ini mau menjelang Lebaran banyak sekali. Tadi saya lewat di sini sudah mulai banyak. Kalau di daerah-daerah itu kan banyak yang kreatif, mungkin angklungan atau apa. Nah, itu lebih kreatif mungkin ya. Nah, bagaimana nanti perundang-undangannya. Nah, jadi penyelesaiannya itu. Jadi ke pendekatan ke pendekatan ke masyarakatnya ketika dia masuk, karena emang masyarakatnya memang yang enggak yang mempunyai mental yang kurang baik. BPRT selama ini ikut mendorong pemerintah nggak Bang untuk mengentas gepeng ini, gimana biar ini? Jadi sebenarnya kalau DPRD ini kan yang pertama kita melihat situasi di masyarakat, dan itu menjadi masukan kami ke dinas atau OPD kami. Kebetulan Dinsos kan mitra kami. Nah, banyak sekali masukan kami sebenarnya ke dinas sosial terkait program-program yang memang yang harus mengena ke masyarakat. Gepeng itu ada kan karena seperti yang Bu Dora tadi, tidak ada lapangan kerja, ekonomi yang kurang gitu kan. Nah, bagaimana menanggulanginya? Tentu melalui program-program yang tepat dan benar dari dinas sosial. Maka dari itu, kalau kami di Komisi 4 ini selalu mendukung. Bahkan kalau anggarannya sedikit, kami yang marah-marah. Kenapa cuman anggaran untuk masyarakat itu segini? Harusnya lebih. Karena Dinsos ini kan salah satu peran, ya itu tadi yang struktural tadi kan, peran masyarakat yang bisa dirasakan yang langsung turun ke masyarakat itu yang melalui tadi dinas sosial utamanya.
Itu loh. Jadi kalau kami selalu masukkan, kemarin kan ada kebijakan penurunan anggaran. Kami nggak mau ini Dinsos turun anggarannya. Kami menolak. Karena memang dengan langsung keras. berdampak kepada Iya, masyarakat ya, Bang, ya, masyarakat benar-benar. dan keberadaan pemerintah itu dilihat dari program-program yang ada di Dinsos itu kan. Iya. Program-programnya kan penting sekali di Oke, Dinsos. siap. Kalau sebenarnya Ibu Dora untuk penanganan kita di Gepeng, kalau kata Bang Agam tadi kan memang harus ada sentuhan dari pemerintah ya Ibu ya untuk salah satu batas ini. Seperti apa Bu kita Bu? Jadi gini, yang pertama kan sebenarnya untuk yang seperti yang disampaikan oleh Pak Agam tadi ya, yang terkait masalah penanganan secara strukturalnya. Sebenarnya kan Perda kan ini ranahnya ranah kota ya, Kota Pangkal Pinang, karena memang yang menjamur itu sebenarnya terus terang di Kota Pangkal Pangkal Pinang. Kalau di daerah kota-kota lain yang di Kurang. Babel Kurang Bu, ya? Dikit minim, malah. sedikit. Hampir Jadi nggak ada. Bangka Ibu saya lihat Dikit rasa juga. Saya langsung lihat soalnya. Hampir nggak ada malah. kalau yang kita lihat pada saat kita dinas hampir-hampir nggak ada ya Pak Iya. ya, kalau di kota lain yang di Babel ya, yang paling banyak ya di Pangkal Pinang. Nah, sebenarnya kalau penanganan kan kita kan tergantung kewenangan ya, kewenangannya. Nah, kewenangan ini terkait masalah perdanya kan sebenarnya Kota Pangkal Pinang sudah memiliki. Perda. Nah, yang sangat disayangkan itu penegakan perdanya itu. Sebenarnya kalau kita bukan rutin lah, paling enggak mungkin dalam 1 tahun tuh ada kita turun. Kan itu kan sifatnya tim ya, kolaboratif ya. Tim kabupaten kota, dalam hal ini tim Pangkal Pinang dengan provinsi turun, ditegakkan perdanya, diberikan sanksi, kemungkinan orang akan berpikir untuk mengulang. Iya. Nah, itu satu. Nah, seharusnya memang yang perlu digalakkan itu, dan kami dari Dinas Sosial memang nanti akan terus mencoba untuk koordinasi ya, berkonsolidasi lah dengan Dinsos Kota Pangkal Pinang dalam hal untuk pengentasan untuk masalah gepeng ini. Nah, yang kedua seperti yang saya ceritakan kemarin, kita minggu kemarin ada turun. Jadi turunnya kita dengan tim Satpol PP provinsi, kemudian didampingin juga oleh Dinsos Kota Pangkal Pinang. Nah, memang kita dapati ada beberapa kan kemarin ketangkap, dan pas kita lihat pendataan, mereka masih punya keluarga dan KTP-nya KTP Pangkal Pinang. Nah, karena dia sifatnya masih ada keluarga dan dia memang KTP Pangkal Pinang, berarti kan ini kan kewenangannya kita kembalikan ke kota dan melakukan pembinaan. Kemudian karena dikasih, memang warga Kota iya, Pangkal Pinang ya, Bu. Kalau misal nih ya Mbak Andin ya, pada saat kita penertiban di lapangan, ternyata kita dapati ternyata ada KTP Iya, di luar. lokal. Nah, itu memang ranah kita. Ranah Kita melakukan provinsi. koordinasi dengan dinas sosial terkait yang di daerah asal. Kemudian kita melakukan pemulangan. Nah, itu prosesnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya ternyata pada saat kita penertiban gepeng yang kita dapati itu ternyata dia tidak punya KTP, atau dia punya KTP tapi dia terlantar ya. Nah, itu kita memang punya tanggung jawabnya kita apa? Kita kan punya panti sosial nih, PSBS. Di situ panti sosial untuk gelandangan dan pengemis, kemudian untuk lansia terlantar, disabilitas sama anak terlantar. Nah, kita masuk di situ kan, kita bina. Kan kita untuk panti sendiri kan kita punya program pembinaan, mulai dari program untuk pembinaan untuk mental, fisik, spiritual, sama sosialnya seperti apa, kemudian fasilitasi masalah keterampilan, kemudian pelayanan dasarnya kalau memang ada pelayanan dasarnya kalau anak-anak ya, misalnya dari pendidikan dasarnya bisa kita fasilitasi kesehatannya seperti itu. Jadi di panti sebenarnya kita udah punya program, cuma itu tadi kembali lagi kita lihat kewenangan kota ataukah kewenangan provinsi. Tapi kita tetap berkoordinasi, bekerja sama, tetap sama-sama pada saat penertiban kita saling menghubungi dan menjadi satu tim, satu SIM. Kira-kira Bu, untuk awalnya kan mulai nih dari banyaknya orang luar ya Bu ya, Iya. yang jadi gepeng dan mulai banyak menjadi warga lokal atau warga Kota Pangkal Pinang atau warga Bangka Belitung sendiri itu sejak kapan sih Bu? Tahun berapa gitu kira-kira? Misal Kayaknya sejak setelah COVID ini ya Bu ya? Iya, setelah 2022 ya, 2022 ke atas. Oh, mulai banyak. Kalau dulu kita selalu identik yang nama gepeng pasti orang luar. Iya, dulu kan KTP luar. Sekarang enggak. Kemarin aja yang saya bilang tadi kedapatan pas dicek
KTP Pangkal Pinang. Rumahnya ada juga, dibawa dikembalikan kan ke rumahnya. Memang kondisinya memang itulah, rumahnya juga nggak sehat. Jadi memang butuh apa pembinaan lah terkait hal itu. Ini kan juga termasuk yang sering jualan tisu gitu-gitu ya Bu ya. Iya. Ya, mereka kan modusnya modus jualan gitu kan Iya. Bang ya. Itu disebut pengemis juga Bu sebenarnya Bu ya. Gimana ya? Kan kita sekarang gini, cara mereka kan sebenarnya berjualan, ya makanya. Nah, kembali pada saat kita nanti pada saat itu kan sebenarnya ranah tempat mereka berjual itu kan tidak aman. Betul. Akan memberi kemungkinan untuk kecelakaan kepada mereka ataupun kepada pengguna jalan, ya. Nah, itu kan akan kita kita bina, kita lihat. Nah, dari kita lihat itu karena mereka tuh modusnya berjualan, kita lihat dulu, kita lihat cek KTP-nya, kemudian cek juga masuk desil mananya nanti. Dari itu akan terekam. Kalau dia punya KTP akan terdata nanti. Kalau kita lihat juga kan banyak anak-anak ya Bang Agam ya. Nah, itu gimana tuh Bang? Apalagi kan kadang kalau kita lihat di lampu merah ini nih suka ada yang nungguin Bu. Orang tuanya nungguin kan. Nunggu di luar. Nunggu di luar. Aduh, iya. Anaknya yang disuruh jualan tisu, minuman lah apa segala macam. Itu gimana tuh Bang? Ya, itu kan fenomena yang memang harus segera kita tanggulangi seperti Betul, itu. betul. Saya dulu pernah aktif di kampus, ada seperti itu, Bu. Jadi orang tuanya ini malah jahatnya itu menargetkan anaknya dalam satu hari itu harus dapat berapa. Dipasang target. Kalau nggak boleh pulang. Masya. Itu kejadian di kota besar gitu loh. Semoga di Bangka Belitung jangan sampai ada kejadian seperti itu. Kita sempat bikin kayak rumah, kita ajakin belajar dan lain-lain. Orang tuanya datang ke tempat kita dimarah-marah. Kita yang dimarahin. Dimarahin Ini anak-anak gua, urusan gua gitu. Padahal gak usah ikut-ikut. Karena dia hari ini gara-gara lu panggil gak capai target ya. nggak bisa buat nyari duit. Karena kalau anaknya yang nyari kan kita kasihan, kita kasih uang kan ke anak kecil. Kalau orang tuanya kan nggak mau. Nah itu memang perlu ada gerakan yang lebih masif lah terkait kuota. Nanti mungkin kita perlu data yang jelas gitu kan, gepeng yang bisa di data atau seperti apa gitu. Nah nanti bisa ada pembinaannya. Karena ya pertama ya dari mental masyarakat tadi ya orang tuanya itu tadi yang perlu kita kasih pemahaman dan kita pantau. Harus dipantau. Kalau enggak ya pasti keulang lagi anaknya dan malah anaknya nggak sekolah kan karena kejadian itu. Betul. Aku tuh sering mendengarkan gini Bang, ramainya gepeng, Ibu Dora juga ya, ramainya gepeng di Kota Pangkal Pinang itu menandai Kota Pangkal Pinang semakin bergerak menjadi kota metropolitan. Setuju nggak Bang dengan kata-kata itu? Ya, Kira-kira. Jangan kemudian kita niru Jakarta gede banyak gepengnya, malah kita tiru itu Justru kan. tidak sehat karena Iya. metropolitannya bagus, Iya. gepengnya jangan. Ya karena Karena ekonomi kan rame, ekonomi berputar, banyak orang di situ. Otomatis bagi gepeng kan di tempat itu kan akhirnya Akhirnya bisa menghasilkan banyak cuan di situ kan. Karena banyak masyarakat tadi kan alasannya sesimpel itu sebenarnya. Pertumbuhan Gitu. ekonomi. Iya, enggak juga sebenarnya. Kalau bagiku enggak. Tapi karena masyarakat banyak di situ berkumpul karena udah tahu kota, akhirnya Bangka sepi nih, nggak ada. Lapak kita bisa nih ke sini gitu kan. Kalau Bang Agam melihat banyak sekarang udah menjadi orang Pangkal Pinang sendiri yang menjadi profesi itu ikut bergerak di situ gitu maksudnya Bang. Gimana Bang? Ikut miris juga nggak? Kalau dulu kan orang luar kan kita kayak sering bilang orang luar tuh bukan orang Bangka gitu kan. Sering kan kita ngomong kayak gitu Bang. Kalau sekarang udah kata Bu Dora banyak orang Bangka, banyak orang Pangkal Pinang gimana? Bukan maksudnya bukan dibilang orang Bangka juga ya. Yang jelas pada saat didata KTP orang Pangkal Pinang. Pinang. Nah, KTP Pinang kan bisa aja mungkin dia dulunya dari luar. Udah menetap Atau di sini bisa ya, Bu ya? juga dia memang asli di sini itu. Siap benar. Karena kita juga kan agak ini juga kan terkait pendataan ini kan tidak seketat kayak Jakarta dan lain-lain karena memang masyarakat yang padat. Kalau di Bangka Belitung kan malah justru butuh lebih banyak kan terkait jumlah penduduk juga. Ya mungkin itu salah satunya dan birokrasinya kan lebih mudah untuk pengurusan KTP di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Jadi KTP-nya cuma asalnya dari mana belum jelas. Kalau kita melihat budaya orang Bangka, malah mereka tidak akan yang seperti itu. Iya. Kalau budaya Bangka ya. Jadi takutnya yang ditakutnya sebenarnya pendatang tapi udah lama mereka
pindah Iya. pindah ke warga negaraan menjadi jiwa. pindah jiwa ya pindah ke warga negara pindah Warga jiwa negara. ke Pangkal Pinang karena udah menahun kan menetap di sini. Tapi sebetulnya Bu Dora, itu tuh kita boleh nggak sih menolak untuk tidak memberikan mereka ini, atau ada perdanya juga Bu untuk memberikan gepeng? Biasa ada tuh di Pangkal Pinang di spanduknya gitu kan, memberikan gepeng dikenakan denda berapa gitu. Nah itu tadi yang saya bilang tadi, kota Pangkal Pinang udah punya perda yang memang kalau kita memberi kita dikenain sanksi. Dikenain sanksi justru Bu ya. Ada kena sanksinya. Jadi boleh tuh misalkan kayak mereka kan walaupun modusnya jualan tapi kan modus jual Nggak boleh. kasihan. Nggak. Belilah Kak, kata dia gitu kan, sambil dia jual tisu. Itulah itu tadi apa namanya Pak ya, pengemis masa kini Iya. ya. Karena enggak, kalau dulu kan Bukan pengemis ngemis dia berarti. dia Kan ngemis saya jualan. saya jualan tapi jualannya maksa gitu loh. Sama kayak ngelap kaca kan? Oh, tiba-tiba datang dia ngelap kaca. dilap. Padahal kita udah pakai alatnya ini, malah lecet Pas semua. dilihat alatnya kotor bener, udah warna coklat. Nah, yang kayak gitu. Jadi sebenarnya dia dengan bertransformasi dengan gaya baru, tapi itu terselubung juga. Jadi masih sama aja, masih golongan gepeng juga ya. Golongannya golongan gepeng. Benar-benar. Berarti boleh nih untuk sahabat Ruang Berdaya, teman-teman Bang Kapos, kalau misalkan ada gepeng-gepeng yang di jalan gitu ya Bu ya, kita menolak nih. Atau boleh nggak sih Bu masyarakat lapor misal kayak Bisa. oh bisa. Bisa ke Dinsos kota kota, ke Pol Satpol PP PP, atau PP. ke Dinsos kota. Kalau ke provinsi juga bisa akan kami teruskan. Kami teruskan ke Kota Pangkal Pinang kan. Karena yang punya perdanya itu Kota Pangkal Pinang. Jumlahnya kita tahu nggak Bu kira-kira Bu? Jumlahnya, saya punya data jumlahnya. Kalau yang kemarin tuh sedikit sih. Nah, itu kalau nggak salah nih, data kemarin tahun 2022 itu sekitar 83 gepeng pada saat penertiban ya, Iya. bukan setiap hari. Nah, di tahun yang berikutnya itu menurun jadi 50 lebih. Nah, terakhir itu kalau nggak salah 2024 deh, 2024 yang kita punya data udah 30-an. Ada penurunan sih yang untuk yang pada saat penertiban. Apakah pada saat penertiban itu mereka udah lari duluan kayak penertiban tiba kan belum baru dengan ancaman penertiban udah Kabur ini duluan. Cuma data yang kami punya yang pada saat kami melakukan penertiban 3 tahun belakangan, di tahun yang pertama yang tinggi 80 sampai lebih 80-an gitu Iya. ya Bu ya. Tapi kalau dilihat-lihat masih banyak nih. ya itu tadi kapan ada penertiban mungkin Mereka Iya. sembunyi gitu kan. Modusnya macam-macam kan. Sekarang ada yang pakai badut gitu-gitu. Itu termasuk juga ya Bu berarti Bu? iya karena kan di jalan itu kan boleh di jalannya itu loh. Siap. Seharusnya kan kalau memang mereka Lapak mencari sendiri, pekerjaan, mereka kan bisa apakah di pusat jualan kayak di BTC mungkin Iya. ada lapak. Ya itu kan nggak masalah. Yang nggak bolehnya di jalannya ini. Siap. Kalau kita DPRD mendorong supaya mereka ini apa ya Bang ya? Maksudnya Dibina. dibina. Iya. Seperti apa Bang Agam? Ya mungkin tadi peran program-programnya Iya, Bu akan dibuatkan program-program yang khusus, bukan hanya program yang hanya memberi, tapi bisa mengupgrade masyarakat tadi. Seperti pelatihan tadi Ibu bilang, keterampilan. pengembangan UMKM melalui bantuan. Bener. Tahun ini kan ada ya Bu ya, Apa tuh? bantuan Web. untuk UMKM misalkan dari misalkan desil 1 sampai 5 tuh yang bisa dibantu kan oleh dinas sosial kan. Nah, di situ kan bisa nanti bantuan-bantuan UMKM atau bantuan apa yang dipantau langsung oleh Dinsos. Nah, nanti bisa membina masyarakat itu tadi. Dengan program sih kita. Program turun ya gepeng tadi terdata gitu kan. Kita koordinasi, kita panggil, kita siapkan programnya dan kita bina di situ. Banyak sih Seperti Mbak, itu Programnya apa aja? Iya. Maksudnya gitu. Kalau program di Dinas Sosial Provinsi ya, kita program terkait bantuan keuangan itu ada 2. Iya. Program Rutilahu. Rutilahu itu pemberian bantuan untuk rumah tidak layak huni. Kemudian program UEP itu usaha ekonomi produktif. Nah, sasaran 2 program untuk pemberian bantuan keuangan itu kan ditujukan ke masyarakat miskin yang masuk kategori desil 1 sampai desil 5 atau yang kalau nggak masuk ke desil 1 tahun 5 karena kan ada masyarakat miskin tapi di data nggak terdata nih di desil 1 sampai 5. Nah, bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarin desa atau kelurahan setempat gitu, mengajukan ke kita. Kami ini kan kalau di Dinsos kan kita tidak mungkin mengajukan
hari ini langsung kita kasih hari ini, karena kita kan butuh penganggaran, perencanaan. Jadi kami polanya tahun ini kita melakukan penerimaan proposal sampai Mei 2026 ini, 31 Mei 2026. Nah, jumlah proposal yang kita terima kan kami verifikasi, kemudian kita anggarkan, ajukan ke anggaran nanti. Nah, itu yang dibilang Pak Agam, kalau yang sifatnya udah ada proposal untuk itu sekian, nggak boleh dipotong ya Pak ya. Iya. Kami malah minta tambah. Marah-marah kami kemarin. Lama kami rapat dengan Dinsos karena itu kan. Iya. Tambah nih gitu. Iya, tambah buat Tahun, orang rumah tidak layak huni dan lain. Iya. Tapi kadang sedikit ini, kalau tekan program itu kita susahnya itu gini Bu, misalkan rumahnya di datanya tahun ini, tahun depan baru dibangun gitu kan, setahun dia nunggu rumahnya ini. Nah itu tuh mungkin ada regulasi, mungkin ada regulasi misalkan dalam tahun ini bisa dibangun di pendataannya, mungkin kalau ada regulasi seperti itu kan lebih bagus. Jadi berdasarkan kuota, percepatannya. Sementara itu kalau berdasarkan perkada yang kita punya gitu. Pak, seperti itu. Tapi mungkin itu menjadi pertimbangan kami nanti ke depan. Bisa di ini. Karena kalau dari misalkan program kementerian kan enggak. Misalkan tahun 2026 ya pendaftarannya mulai dari misalkan bulan Januari gitu kan, sampai bulan apa gitu itu didata. Nanti eksekusinya di Mei ke bawah. Kan biasanya seperti itu. Program-program setahu saya ya dari Kemensos dan lain-lain ya. Karena masa tunggunya lumayan lama tuh Bang, sampai dari ini setahun. Bu. Jadi kita mengumpulkan proposalnya tahun ini, kita anggarkan, setelah dianggarkan ketok palu, tahun depan baru kita bagi. Kan roboh itu. Ada setahun. Sampai nunggu dibangun gitu Bang. Iya. Iya itu. Sama satu lagi Bu, panti sosial. Iya. Panti sosial itu juga perlu ada penambahan juga. Jadi kemarin kami jumlah kuota ya. Jumlah kuota yang karena pertama. Bangunannya bangunan kita terbatas Mas. Iya, dan yang kedua rumah yang gaduh gelisah. Yang ruang gaduh gelisah ya. Iya, yang di Belitung. Di Belitung Timur. Ya, di Belitung Timur. Itu juga kemarin kan kami kunjungan ke situ dan ternyata tidak ada. Jadi kalau yang ODGJ gitu kan, kalau kumat kan bahaya kalau tidak ada ruangan itu. Seperti itu. Jadi pernah sampai itu Bu, ada laporan dari situ di ini pakai kayak besi gitu, gunting di ini gitu. Hampir kena petugas kita. Kalau lagi kumatnya. Iya, makanya perlu keterbatasan ini sih sebenarnya keterbatas anggaran kalau saya bilangnya. Karena kenapa? Kita tuh kemarin ada juga kan untuk menganggarkan untuk bangunan itu. Panti sosial itu cuma karena minim ini tadi keterbatasan. Ini Komisi 4 karena sudah ke situ dan melihat situasi tahun depan ya, kita minta. Kejar Bang Agam. Enggak di ini aja di ABT. Di ABT. Kalau bisa diajukan nanti. Panti sosial tuh gepeng masuk juga nggak Bu? Masuk ke dalam situ biasanya? Ada juga. Tapi itu tadi yang saya bilang sesuai kewenangannya. Kalau dia ternyata dia masih punya rumah, dia punya tempat tinggal. Misal gepengnya kita tangkap nih di Pangkal Pinang nih. Misal di Pangkal Pinang dia punya tempat tinggal, dia punya KTP, punya keluarga. Nah kan kita kembalikan kan ke keluarganya. Nah pembinaannya oleh Kota Pangkal Pinang. Nah tapi kalau gepengnya ternyata dia tidak punya tempat tinggal atau dia tidak punya keluarga, dia orang Pangkal Pinang, nah kita bawa ke panti. Itu kewenangan provinsi. Panti sosialnya di mana sih Bu? Di belakang Polda. Oh di belakang Polda. Jadi untuk sekarang nampung apa aja Bu? Yang sekarang sih untuk gepeng nggak ada, kebetulan kosong. Yang adanya lansia terlantar. Ada sekitar lansia terlantar itu kalau nggak salah ada 11 atau 12. Duanya lagi itu bukan anak terlantar, disabilitas terlantar. Di dalam itu berapa Bu panti sosialnya, bisa menampung berapa tuh Bu? Maksimal 15. Maksimal 15. Makanya masih sempit sekali. Perlu penambahan anggaran itu terkait itu. Mungkin untuk yang gepeng-gepeng ke depannya bisa ikut ke situ Bu ya, maksudnya yang memang tidak memiliki rumah atau ini. Oh, di belakang Polda. Aku baru tahu baru ada panti sosial. Jadi di situ bisa untuk nampung gepeng ya. Tapi untuk yang itu tadi ya sesuai kewenangan ya. Kemudian ada untuk disabilitas terlantar, ada lansia terlantar, ada anak terlantar. Nah, yang sekarang nih yang ada di sana itu disabilitas terlantar sama lansia terlantar. Paling banyak lansia terlantar. Yang paling banyak. Dari yang 15 itu ya Bu ya. Berarti gimana tuh Bu di panti sosial kita yang ini? Kita yang ngurus semua. Makan dan minum. Iya, makan, minum semuanya. Setiap hari ya Bu ya? Setiap hari ya.
Baru tahu aku. Kan ada pemenuhan nutrisi Iya. tiga kali sehari itu nutrisi dengan keterbatasan anggaran tadi. Tapi banyak yang support nggak Bu biasanya Bu? Kalau yang jadi gini, saya juga kan baru nih di situ. Saya juga berusaha mengenalkan ke kawan-kawan, yang jadi banyak masyarakat kita yang nggak tahu. Jadi maksudnya mengenalkan itu lebih ke ini loh. Kalau kalian mau melihat, berkunjung, bisa membawa makanan, Betul. bisa bawa susu. Yang selama ini bahkan yang sering dikasih sembako bantuan ke Gepeng tadi Bang. Gepeng tadi. Bener nggak? Sebenarnya Iya, yang lansia telantarnya yang Lebaran Iya, gini, iya, iya. bener mending ke situ gitu kan. Turun dari mobil bawa nasi kotak atau ini lansia dikasih ke telantarnya Gepeng. itu nggak punya keluarga lagi. Ada yang udah 4 tahun di situ dan Itu nggak bisa Bangka Belitung, ngapa-ngapain. Bu? Iya. Mending ke situ ya teman-teman. Iya. Bang. Malah lebih ini. Lebih ini daripada diturunin di jalan diterima di Gepeng-gepeng itu. Ya, pagi takjil gitu kan. Bener. Sekarang Panti sosial aja mending ada Panti 15 asuhan orang, gitu betul, kan, pas panti ya. asuhan. Ibu untuk jangka panjang dan jangka pendek mungkin untuk menangani Gepeng dan ini di Kota Pangkal Pinang ya banyaknya nih. Seperti apa Bu dari Dinas Sosial Bu? Kalau jangka pendek sih ya itu tadi kita kolaboratif ya dengan Satpol PP sama Dinsos Kota kita agar tidak mengganggu keamanan ya perjalanan pengguna jalan ya kita berusaha untuk melakukan penertiban kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat dari aspek kualitas yang menurun, kita lihat dulu apa yang perlu kita fasilitasi yang memang kita tetap koordinasi dengan Kota Pangkal Pinang. Karena itu tadi yang saya bilang tadi, ranahnya kalau memang ranah kota ya paling yang dibilang Pak Agam tadi, mungkin kita kerjasama juga dengan Dinas KUKM untuk peningkatan keterampilan. Kan kita Sebenarnya kan kalau mereka punya Disnaker. pekerjaan yang ini, mereka mungkin intinya tidak keterampilan skill. dulu. Oh, keterampilan ya Bu ya, iya, skill. skillnya Skillnya. dulu. Jadi kalau gepeng-gepeng ini kan kita bisa bikin keterampilan kalau yang ibu-ibu ya, misalnya kita berdayakan untuk menjahit, memasak kayak gitu, yang untuk bisa mereka dapat menghasilkan sendiri ya, dari kegiatan memasak. Kalau yang bapak-bapaknya mungkin fasilitas inilah keterampilan apalah yang mereka bisa nanti. Itu kita kerjasamakan biasanya kalau di panti ya, di panti, atau kalau di yang mereka yang memang ada di rumahnya ya itu kita punya PSM juga ya, PSM baik PSM di kelurahan maupun Desa. PSM yang di provinsi selalu kita koordinasi turun ke lapangan, akan memetakan juga, menanyakan, kemudian memberi bimbingan. Biasanya kalau ada hal-hal yang berat akan kita komunikasikan, kita sampaikan ke dinas sosial kota ataupun ke provinsi mana yang kita bisa, termasuk ini tadi lah Pak ya, yang kayak bantuan-bantuan. Karena terus terang kalau ngarepin bantuan kami di provinsi dengan anggaran terbatas kita susah. Jadi kami biasanya setelah kita petakan kalau ada hal-hal tersebut kita biasanya melalui forum CSR kita ajukan untuk bantuan atau melalui Basnas kayak gitu. Jadi banyak poin yang bisa kita sarankan, termasuk untuk peningkatan keterampilan tadi. Selama ini koordinasi kita dengan Dinas Sosial Kota gimana sih Bu? Baik, karena kan banyak kasus ya. Saya nggak bilang bicara Gepeng aja ya. Jadi kayak baru-baru kemarin ada kasus ini ya, lansia telantar. Kita komunikasi terus dengan kawan-kawan dinas kota, termasuk juga yang misalnya dinas kota biasanya ada informasi ini ada lansia telantar yang nggak punya keluarga mau disampaikan ke panti, mereka akan menyampaikan ke kita surat proposal untuk dimasukkan ke panti. Nah kemudian dari kita dari bidang resos dan dari kawan-kawan dari panti yang peksos akan turun ke lapangan, kita konfirmasi, kita cek lagi sebelum kita angkat kasusnya kemarin ya Pak ya, kasus yang di Sungai Liat di Bangka, Merawang itu. Nah itu Balenijuk ada satu kasus nih kemarin informasi dari Pak Agam, ada satu kasus lansia telantar yang dia memang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh ya kalau nggak salah lumpuh. Nah
kita kan biasanya kalau memang masih ada keluarga, kita serahkan ke keluarga, tapi akan dipantau oleh tim kita dari Peksas maupun dari PSM. Tetapi kalau udah tidak ada keluarga lagi, baru kita minta dari dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial kabupaten mengajukan ke kita untuk disampaikan ke kami. Nah, kasus kemarin sebenarnya di awalnya izin Pak, ada keluarga, jadi kami tuh mikir karena ada keluarga, ya sudah ditanganin keluarga. Rupanya ada PSM ya yang menyampaikan ke Pak Agam. Ternyata dapat informasi keluarganya ternyata juga sakit, masih tinggal satu-satunya keluarga di desa lain. Dianya di Balunijuk, keluarganya di desa apa saya lupa, Nibung apa jauh ya desanya. Nah, yang si keluarganya itu masih tinggal satu-satu dan juga stroke. Nggak bisa, maksudnya nggak bisa membantu juga. Dia juga dirawat anaknya juga waktu itu. Anaknya juga berkebutuhan khusus juga. Alhasil pas kita screening ternyata memang nggak bisa lagi, akhirnya baru diantar oleh dinas sosial kabupaten ke panti. Jadi kasus-kasus yang seperti itu. Jadi kita sangat koordinasinya sangat aktif dengan dinas sosial kabupaten kota. Iya. Gitu ya, Bu, ya? Karena kan kewenangannya berbeda-beda. Jadi kapan kewenangan yang memang di provinsi ya langsung biasanya gitu. Oke, siap-siap. Sebelum aku tutup soal gepeng ini Bu ya, kita bahas bansos setelah dari ini. Bu Dora, apa sih harapannya kepada gepeng ini Bu terakhir kali untuk di Kota Pangkal Pinang ya, karena ini menjamur sekali di Kota Pangkal Pinang. Gimana Bu harapannya Bu? Kalau harapan kami yang di provinsi sih sebenarnya harapan kita, karena yang terjadi sekarang kan gepeng itu banyak masyarakat kita. Harapannya yuk kawan-kawan masyarakat Kota Pangkal Pinang, jika melihat ada gepeng di Kota Pangkal Pinang, mungkin yang pertama kita tidak memberi bantuan di jalan, tetapi kita coba menyampaikan data ke dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial kota atau ke dinas sosial provinsi, untuk kami data dan kami beri keterampilan, juga dinas sosial kota beri keterampilan, mungkin kita bina juga secara mentalnya, sosialnya yang keterampilan tadi. Jadi dengan kita memberdayakan hal seperti itu, mudah-mudahan ke depan akan semakin menipis, karena yang utamanya mental ya. Jadi walaupun dikasih keterampilan, kalau mentalnya tetap masih meminta, mau cari mudahnya untuk dapat uang ya susah juga. Jadi itu butuh waktu, butuh perlahan dan butuh pengawasan, pemantauan dari tim. Jadi sebetulnya tidak bisa instan sekedar penertiban kemudian hilang gitu-gitu ya Bu ya. Memang harus akan muncul kembali. Memang. Jadi ranah selanjutnya setelah penertiban, pembinaan, pemberian skill, kemudian tadi pembinaan mentalnya tadi. Betul, spiritualnya juga. Siap. Semoga ke depan dinas sosial provinsi dan kota Bu ya, untuk gepeng ini semakin berkolaborasi sehingga gepeng-gepeng ini bisa kita atasi dengan pemberian skill, pelatihan mental juga gitu ya Bu ya. Siap. Oke. Sekarang kita bahas ke bansos nih Bu Dora. Udah masuk tahun 2026. Bansos apa aja ini Bu kira-kira yang bakal digelontorkan dinas sosial PMD untuk masyarakat Bangka Belitung, atau yang di awal tahun atau jelang-jelang Idul Fitri nih Bu, yang deket-deket ada Bu? Kalau kami itu tadi untuk tadi ya, menyambung yang pembicaraan yang tadi, bantuan sosial yang ada di Dinas Sosial PMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kalau dalam bentuk uang kita ada dua, bansos Rutilahu, kemudian bansos web. Nah, Rutilahu ini kita memberi bantuan setiap masyarakat yang punya rumah yang tidak layak huni, yang punya surat keterangan rumah, kepemilikan rumah ya, apakah itu sertifikat atau surat keterangan udah bisa. Nah, mengajukan proposal ke kita, dan yang bersangkutan masuk dalam desil 1 sampai 5 akan mendapat bantuan 20 juta dalam bentuk uang yang akan dibelikan bahan bangunan. Nah, membangunnya biasanya yang sudah kemarin kan udah 2 tahun berjalan nih, 2023, 2025 ya, udah berjalan. Biasanya yang membangunnya bisa sih yang punya rumah itu sendiri atau dibantu oleh masyarakat setempat. Yang sudah kayak gitu, dibantu masyarakat setempat untuk perbaikan rumahnya. Dan alhamdulillah kemarin memang berjalan dengan bagus tuh. Hanya memang yang disampaikan oleh Pak Agam tadi,
karena kita nih setahun mendata, ini kejadian nih Bu. Bukan roboh. Orangnya udah tinggal. Ada yang meninggal, Iya. ada juga Pindah. dia keduluan dibantu sama yang lain. Oh. Ini kasus yang kita proposal yang diajukan 2005 Iya. akan kita bantu di 2006. Karena kelamaan dan mungkin rumahnya itu sudah sangat-sangat tidak layak, akhirnya mereka mendapat bantuan dari BPBD kalau nggak salah. Bukan BPBD apa? Basnas ya, Basnas sama ini. Basnas kan bisa langsung eksekusi kan. Betul, karena mereka uangnya udah ada di bank langsung gitu. Langsung dari ada bantuan, akhirnya itu tadi sudah. Nah, kapan itu ada? Tadi kan masuk dalam data kita yang akan kita beri bantuan pada saat kita verifikasi lapangan kemarin. Kita verifikasinya Januari, Februari kemarin. Akhirnya kami skip, kami keluarkan, kita coba proposal yang kemarin yang lain seperti itu. Ada juga kemarin tuh pokoknya yang kita untuk tahun ini kan 34 untuk Rutilahu, 15 untuk web. Nah 34 itu kan kemarin sudah terjaring nih di 2025. Nah kasusnya dari 34 itu ada satu yang sudah udah dibangun melalui bantuan yang lain. Akhirnya kan kita keluarkan. Kebetulan proposal masuk kan banyak. Nah kita seleksi ulang untuk berdasarkan data desil sama keterangan dari desa setempat. Nah, itu yang kita bangun. Web tuh gimana Bu? Beda dengan Bantu web itu tadi untuk yang masyarakat yang sudah punya usaha tapi usahanya mungkin bukan mati suri sangat ya Pak ya, kecil. tapi Kecil nggak lah, berkembang kecil. atau yang kecil benar. Nah kita kasih bantuan dalam bentuk uang 5 juta. Tapi kembali lagi ngaji proposal, bukan proposal yang gimana ya, lebih mungkin data. Dia masukin KTP, kemudian rencana ya penggunaan anggaran dia untuk apa, yang sederhana. Nah proposal itu kan nanti karena kita kan melibatkan kabupaten kota, dinsos kabupaten kota. Nah dinsos juga akan menginformasikan ke desa setempat, desa setempatlah yang akan membantu menyusun proposal. Nah, kemudian disampaikan ke kita. Dan kita pun tidak tinggal diam. Jadi kalau masyarakat yang mungkin agak kebingungan dalam hal masalah proposal akan kita bantu juga, kita kasih arahan untuk membuat proposal itu. Iya. Gimana Bang Agam? Kita dari DPRD mengejar agar anggaran-anggaran untuk bansos, Rutilahu, web tadi tidak terpotong mungkin Bang Agam. Ya bukan tidak terpotong lagi, harus ditambah. Harusnya ditambah, bukan 20 lagi Pak. Iya. Kita kan sebenarnya pengajuan dari Dinsos kan seperti apa. Makanya sebelum itu maka perlu adanya koordinasi dengan DPRD provinsi. Jadi kita bisa tahu tuh ngeset 35 rumah. Iya. 34 tahun ya? rumah tahun ini per tahun untuk masyarakat Sebaka Belitung. Coba kakaknya cek layak nggak tuh? Kan kurang layak kan. Betul. Sementara masyarakat berapa persen? Maka dari itu memang dari pemerintah Kabupaten Bangka Belitung, TAPD-nya melihat ini. Seperti itu. Sama tadi web tadi 15 UMKM. Itu satunya 5 juta ya Bu ya? 5 juta. Ya, coba 15. Sementara UMKM berapa gitu? Iya, kan bisa anggaran yang lain bisa digeser untuk itu. Karena hari ini memang coba cek kita kemarin bukannya gimana, kemarin ada pembahasan misalkan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat penghargaan banyak gitu kan. Akhirnya kan banyak, malahan justru bukan masyarakat kita bangga karena sentimen negatif masyarakat keluar gitu loh. Karena apa? Karena peran pemerintah dirasa kurang kena gitu. Kurang kena ke masyarakat itu. Kan sebenarnya itu alasannya. Maka dinas-dinas yang terkait untuk dunia akhirat lah nih, seperti Dinsos gitu kan, Biro Kesra gitu, apalagi tuh kan semua Komisi 4 kan dunia akhirat semua itu isinya kan. Kesehatan. Jadi, ya kesehatan. Akhirat semua, pendidikan tuh. Benar-benar akhirat semua ini kami kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti yang langsung mengena ke masyarakat, nah itu harus dapat perhatian yang lebih. Agar apa? Agar masyarakat juga bisa mensupport kegiatan-kegiatan pemerintah provinsi dan kegiatan gubernur. Dan yang berikutnya yaitu coba ngintip-ngintip program di Kemensos, seperti sekolah rakyat. Jadi kami kunjungan 2 kali, itu ketemu Pak Menteri 2 kali. Permintaannya cuma 1 berkali-kali. Itu sekolah rakyat, ajuin dong gitu loh. Provinsi juga bisa mengajukan, kabupaten juga bisa mengajukan Bu Dora. Jadi ya tinggal nanti pemerintah provinsi mempersiapkan itu. Sekolah rakyat itu kan untuk desil 1, desil 2 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, bayangin, jadi yang GP tadi 1, 2, 3. Bisa nah, masuk itu sekolah rakyat. masuk sekolah rakyat, anggaran pusat. Anggaran Gratis. Iya, anggaran kita dipotong berapa? Hampir 500 miliar.
anggaran kita transfer daerah yang ke daerah dipotong dan diganti oleh program-program pemerintah dari pusat. Maka dari itu tugas dari pemerintah provinsi yaitu mengintip dan mencolok lah gitu kan, program-program yang ada di pemerintah pusat langsung turun ke masyarakat. Salah satunya tadi sekolah rakyat, sekolah Garuda, alhamdulillah ada di Belitung Timur. Sekolah rakyat gitu kan, di tiap kabupaten itu wajib ada satu minimal. Nah, kita lihat teman-teman kabupaten kotanya Ibu Dora melalui Dinsos itu kan pengajuannya, dan pemerintah provinsi juga bisa. Nah, itu kotanya banyak. Dan di situ masyarakat benar-benar merasa di situ. Dan di situ programnya itu anak-anak nggak boleh keluar boarding. Dia kayak pesantren gitu kan. Kayak sekolah boarding. Itu boarding dan benar-benar dibina seperti itu loh. Dan itu memutus rantai kemiskinan program itu. Jadi sangat penting program sekolah rakyat. Maka dari itu kami menghimbau pemerintah Kabupaten Bangka Belitung dengan kondisi ekonomi kita yang tidak baik, anggaran yang tidak baik, ya tugas kita itu mencari atau meminta masukan program apa di pemerintah pusat yang bisa turun ke Bangka Belitung. Turun ke Bangka Belitung. Seperti itu. Dan juga mitra-mitra hari ini kan memang susah, masa timah segala macam kan banyak masalah. Jadi memang kita agak kurang untuk untuk dapat bantuan dari mitra-mitra atau CSR seperti itu. Itu juga. Karena penerimaan pajak kita paling banyak kan sawit dan timah kan, Mbak. Nah, karena gejolak-gejolak ini jadi gejolak ini jadi penghasilan pemerintah daerah terkait pajak itu juga jauh menurun. Jauh menurun, benar-benar Bang. Gimana Bu untuk sekolah rakyat menurut Bang Agam tadi? Di Kota Pangkal Pinang kayaknya udah ada yang mengajukan ya Bu ya? Apa baru lapangan aja sebenarnya? Baru lapangannya. Mereka nanti untuk sekolah rakyat nih pemerintah pusat yang membangun. Bang Agam. Iya. Kita menyiapkan lahan atau bekas gedung apa nanti dialih hibahkan gitu kan, nanti direhab oleh kementerian. Untuk sementara, kalau nggak dipakai sementara. Sebenarnya kementerian itu memang udah nge-push bubble ini, termasuk yang agak lambat dibanding provinsi yang lain. Jadi memang kami sebenarnya awalnya kan ini untuk kabupaten kota Pak. Nah pada saat itu sekolah rakyat ini ke kabupaten kota, kita kadang-kadang dilewati. Itu yang kemarin kami komplain. Nah saat permasalahan ternyata lambat respon ininya pertumbuhan untuk sekolah rakyat tadi dibalikin ke kita yang nggak ini ya, padahal kita dilewati nih prosesnya. Itu makanya waktu kita harusnya rekomendasi provinsi juga ada tuh. Pak Agam kan dengar kan waktu kita yang kemarin waktu kita salah satu kunjungan ke panti yang saya protes itu. Jadi maksudnya pada saat mereka punya program yang memang programnya memang langsung peruntukannya untuk di masyarakat kan berarti ke kabupaten kota. Kita jangan dilewatin, diinfokan. Jadi pada saat kita kan fungsinya fungsi koordinasi. Nah, pada saat kita fungsi koordinasi dengan kita mendapat info, kita bisa mendorong terkait hal tersebut. Yang sudah ada ini maksudnya sedang proses pembangunan tahun ini itu di Belitung Timur. Belitung Timur lagi, jadi Belitung dua dapat sekolah. Yang di Bangka Tengah itu kan kemarin menawarkan yang lahan Koba ya, kalau nggak salah yang sekolah Koba itu lagi berproses karena memang ada sedikit miss ya data. Jadi karena kan kalau datanya nggak tepat juga mereka yang di sana nggak nerima ya. Nah itu lagi berproses. Nah Bangka sedang proses pengusulan. Kalau Kota Pangkal Pinang saya belum dapat informasi ya kalau Pak Utang. Jadi ya saya baru dapat informasi itu. Belitung sudah dapat lahannya dalam proses untuk pembangunan. Kalau Bangka Tengah itu sudah pengusulan, masih berproses. Bangka lagi proses juga pengusulan. Yang lain belum. Termasuk Pangkal Pinang belum dapat informasi. Belum dapat informasi terkait kapan pembangunan segala macam ya gitu. Bu, ini kan termasuk dari bantuan sosial juga kan Bu ya? Dari pemerintah pusat ya pada ini. Kita selain dari sekolah rakyat mungkin ikut mengintip-ngintip yang lain ya Bu? Banyak kalau jadi gini, saya mungkin yang ingin saya tekankan dulu yang kita ya. Kalau dari provinsi kan bantuan keuangan 2 tadi web sama Rutilahu. Nah, bantuan dalam bentuk makanan, kemudian bahan pakaian atau apa itu ada juga kita. Jadi kalau di bidang PKK itu kita ada pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, kemudian pemberian makanan tambahan untuk bayi ya. Nah, untuk menghindar untuk mencegah stunting. Nah, itu ada di kita dan itu setiap bulan ada kita pemberian bantuan dari itu. Dinsos di Pemdesnya, di bagian bagian kelembagaannya. Jadi kegiatan PKK. Nah, itu ada. Kemudian kita juga ada pemberian bantuan untuk
ini ya korban bencana. Tapi kan pemberian bantuan itu kapan ada bencana, Iya. baru kita memberi bantuan. Diaktifkan. Nah, yang terakhir itu pemberian bantuan ya ke LKS, ke panti-panti. Itu kita bisa memberi bantuan makanan, kemudian sandang, kemudian kesehatan. Itu ke LKS. Itu kita punya anggarannya. Memang besarannya tidak banyak, tapi sepanjang saya udah 2 bulan di dinas sosial, proposal masuk yang dari LKS banyak. Banyak. Untuk pemberian bantuan. Nah, itu kita membantu. Jadi panti kan banyak nih di luar panti, maksudnya panti yang kita punya, panti swasta atau panti yang lain-lain yang masyarakat yang ya mau itu panti lansia, panti anak-anak terlantar, panti yang lain-lain. Nah, itu selalu melayangkan, ada minta bantuan kasur, ada mungkin pakaian, ada yang mungkin obat-obatan, makanan juga ada makanan. Nah, itu selalu. Nah, kita ada pemberian bantuan ke panti-panti itu. Itu kalau program yang dinas sosial. Nah, kalau program dari kementerian yang dari APBN itu kan ada program ini ya, PKH. Ada PKH, kemudian ada sembako. Sembako tuh namanya sembako tapi bukan sembako sih ya. Bentuknya uang, besarannya 2.400.000 itu per 3 bulan ya diberikannya. Kemudian kalau PKH ini macam-macam. Jadi PKH ini ada PKH untuk ibu bumil, kemudian PKH untuk anak-anak ya mulai dari SD, SMP, SMA itu ada bantuannya. PKH untuk disabilitas, kemudian lansia terlantar, udah disabilitas berat, termasuk yang migran ya, korban kekerasan itu ada dari dinas sosial. Bukan dinas, maksud dari Kemensos. Jadi Kemensos itu punya program yang banyak dan itu ke kita ada karena dalam bentuk atensi kan. Yang mungkin yang belum kita tarikin ya itu Pak Agam. Apa? Ekonominya. Untuk Kita apa tembak pemberdayaan lagi ekonominya. berarti. Bareng sama Bu Dora berarti nanti. Jadi kita tahu gitu loh. Besarannya 5 juta, cuma Iya. ke kita belum. Nah, itu Kuotanya mungkin bisa banyak itu biasanya. Ekonomi gimana Bu? masuk kayak web, Kayak tapi web. dananya dari apa dari pemerintah Dari pusat, pemerintah pusat. Iya. Atau pembangunan untuk UMKM-nya ada itu. Setiap Cuma yang banyak nih kita masih KPH, Iya. kemudian Teman-teman apa program ini. PPSE sama itu tadi sama sembako yang baru masuk di Babel. berarti memang benar ini berkaitan dengan dunia dan akhirat ya Bang Agam Iya ya? benar. banget. Nah, makanya nih nanti dihisap Bu Dora nih dalam PLT nanti kita 5 tahun dihisap. Terkait apa? Kan termasuk ini juga Bu, pemberdayaan desa Bu ya? Iya. Termasuk Dinsos PMD. Iya. Berarti gimana tuh Bu setiap harinya mulai dari bansos, gepeng, masuk kerjaannya juga nih. Termasuk pemberdayaan desa. Iya. Seperti apa Bu? Alhamdulillah, kalau dulu kan kita Pemdes sama Dinsos kan masing-masing ya. Maksudnya masing-masing terpisah, masih terpisah. 2021 kan waktu program gubernur yang lama kan ada penggabungan, Dinsos sama Pemdes kan tergabung. Nah, untungnya saya lihat sisi baiknya ya, sisi baiknya bergabungnya itu karena kita kan untuk masalah desil ya kan, desil ini kan kita datanya kan ada di Linjamsos, di bidang Linjamsos, jadi untuk pendataan. Nah, salah satu data desil ini kan kita harus ada kerjasama dengan masyarakat desa karena prinsipnya data Kemensos itu di awal dari bottom up, dari RT update data, kemudian melalui musyawarah desa diusulkan ke kabupaten diverifikasi, kemudian ditetapkan oleh bupati, diusulkan ke Mensos, ditembuskan ke provinsi. Nah, data-data itu kan lewat desa. Kalau kita kemarin waktu dinas sosial, kita mungkin agak susah nih menghubungin desa. Setelah kita jadi satu, kita lebih mudah. Kemudian alhamdulillahnya lagi, kita punya jaringan PSM. PSM ini kan terletak di desa-desa. Jadi kapan ada masalah kayak yang dibilang Pak Agam tadi, kami langsung hubungin Ke PSM. PSM-nya. Jadi dia punya keluarga di desa mana, Bu Kabit saya ntar ngubungin PSM di desa itu, ngecek langsung hari itu, sejam itu langsung dapat informasi. Saking cepatnya. Karena PSM yang langsung berkaitan langsung di Iya. desa itu benar-benar Bu Tahu tahu dia. desa itu. Jadi memang erat sekali kaitannya. Oke, siap. Keren. Kita ngobrol-ngobrol ternyata udah hampir satu. Yang banyak ngomong Bu Dora Bang udah Ya emang Bu Dora yang punya ini kan. Mana puasa lagi. Ternyata di tema kita masih ada satu nih, Bang Agam dan Bu Dora, jaminan kesehatan ya Bu ya. Iya, jaminan kesehatan.
Seperti apa Bu? Ini aku banyak banget dapat list pertanyaannya nih. Aku sampai bingung nih. Bu Dora, untuk jaminan kesehatan nih Bu ya, ada verifikasi dan validasi data PBIJKN yang bersumber dari APBD. Seperti apa Bu? Jadi kita kan sebenarnya PBIJK ini kan PBIJK ya, jaminan apa, PBI ini kan pemberi bantuan iuran jaminan kesehatan ya. Itu kan ada ranahnya pusat, ada ranahnya kita ya. Nah sebenarnya di masyarakat itu yang masuk dalam desil 1 sampai desil 3 itu udah menjadi kewenangan pusat yang menanggung biaya PBI-nya untuk untuk jaminan kesehatannya. Nah, setelah pusat memberi bantuan terhadap yang desil 1 sampai 3, kita kan desil 1 sampai 5 nih ya yang dikategorikan miskin. Nah, di luar konteks itu menjadi tanggung jawab daerah, dalam hal ini provinsi, kemudian kabupaten kota. Jadi berbagi, sifatnya berbagi. Nah, kita kalau yang di kabupaten, di provinsi kan kita ngambilnya dari desil 4 sampai 5 ataupun dari yang tidak masuk ke dalam desil itu yang menunjukkan surat keterangan tidak mampu untuk memberi bantuan. Nah, anggarannya memang bukan di kami. Kalau dinas sosial ini lebih sifatnya kami koordinasi masalah terkait data. Data, berarti kemudian kita ke dinas kesehatan Ibu. anggarannya ada di dinas kesehatan. Memang di tahun ini karena anggaran yang minim ya Pak ya. Kemarin kan kita ada rapat tuh waktu sebelum terakhir ya, sebelum puasa. Antara Komisi 4 ya Pak ya, Komisi 4 kemudian Dinas Kesehatan seprovinsi, kemudian join juga dengan Dinas Sosial seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, mempermasalahkan ini juga karena memang ada beberapa, karena keterbatasan data, keterbatasan anggaran, memang kita tidak bisa mengcover, Nah, kemudian kita menetapkan data mana yang akan dipakai. Nah, di situ memang kesepakatannya kita menggunakan desil 1 sampai 5 tadi dengan catatan kita mengcover yang tidak di-cover oleh pusat. Tapi karena keterbatasan anggaran kita juga mendorong nih ceritanya. Yang tadinya misalnya di desil dia tidak mampu buat surat keterangan mampu, belum masuk desil 1 sampai 5. Kita mendorong kabupaten kota untuk updating data. Kalau memang dia masuknya di 1 sampai 3, kita bisa dorong untuk dilimpahkan ke anggaran pusat gitu. Jadi memang butuh supporting yang jaringan yang luas antara kabupaten, provinsi sama pusat. Karena kalau tidak ada updating data itu, datanya kadang-kadang pernah yang double. Kadang-kadang dia sebenarnya yang tadinya masuk desil 1 sampai 5 ternyata dia sudah bekerja. Berarti harusnya sudah keluar dong desil 1 sampai 5, tapi belum keluar. Nah, data status seperti itu yang sering terjadi, yang akhirnya kita melihat kondisi di lapangan, ini bekerja misal di kementerian, misal kementerian apa kayak gitu, tapi masih tertanggung PBI-nya. Karena itu tadi tidak update. Ini kejadian loh. Banyak sekali yang seperti itu, atau juga bisa jadi karena masalah data ya, kembali kita bicara data yang ternyata di NIK-nya itu tidak tercover, di NIK-nya itu ada permasalahan ya, NIK-nya bermasalah, akhirnya kan syarat data desil yang dari Kemensos itu kan kita menggunakan data kerjasama dengan Dukcapil ya. Jadi kalau kapan bermasalah di data NIK tidak tercover, akhirnya dia nggak masuk ke dalam kelompok desil 1 sampai 5. Akhirnya sebenarnya dia tidak mampu, janda tua misalnya, dia janda tua tidak mampu, yang harus di-cover tidak tercover. Nah, itu yang perlu kita cek di lapangan. Memang harus ada kerjasama yang erat antara kabupaten kota maupun yang di desa, di level terkecilnya, yang level terendahnya. Itu yang perlu update. Kalau dari DPRD sendiri, Bang Agam gimana untuk PBI ini, Bang Agam? Ada juga kan mungkin yang dihapus, itu dihapus tuh berarti itu gimana tuh Bu? Ya gitu, yang kemarin kan ada permasalahan karena penyatuan data jadi DTSN kan. Perpindahan. Iya, pindah data jadi semua data atau digabung jadi satu. Nah, ada miskomunikasi mungkin dari kementerian gitu kan. Kan di situ kan ada Kementerian Kesehatan, BPJS dan Kemensos kan yang data itu. Kalau dulu kan dipisah-pisah datanya. Nah, sekarang jadi satu. Jadi akhirnya pemerintah bisa langsung melihat ini
sasarannya harus tepat melalui data tunggal tadi DTSN. Nah itu permasalahan kemarin, kurang komunikasi dan lain-lain gitu kan, akhirnya ada yang terhapus, tapi udah dikembalikan lagi dari pemerintah pusatnya. Ada reaktivasi. Ya, Siap. Jadi ketika masyarakat datang juga ke situ langsung aja pakai KTP gitu kan. benar. Jadi masyarakat juga nggak perlu khawatir nih Bang. Tidak, sebetulnya. nggak perlu khawatir. Jadi memang yang berikutnya, jadi kalau anggaran BPJS ini kita kan banyak sekali anggaran yang disiapkan untuk BPJS PBI yang provinsi. Jadi memang kita perlu benar-benar update data, karena anggaran ini langsung hangus. Misalkan berapa puluh miliar, seperti kan 50 miliar misalkan untuk pertama 60 gitu. Ini bakal langsung hangus ke BPJS anggarannya. Maka dari itu, kalau datanya ini nggak benar dan bukan orang yang tepat atau tidak ada upgrade data tiap beberapa bulan sekali, akhirnya anggaran ini akan terbuang percuma. Dan anggaran ini karena keterbatasan tadi tidak bisa diberikan kepada orang yang tepat. Nah itu, maka perlu memang nanti kolaborasi dengan PSM di daerah, ini masih layak nggak? Kalau nggak ya udah harus dicek terus per beberapa bulan. Nah itu sih Ujung tombaknya Pak. iya, PSM desa Iya, tetangga. ujung tombaknya. dijadiin P3K kan sih. Ya kan P3K semua kan? bener. Iya betul. Benar-benar. Udah Karena- P3K. Iya, PW. P3K semua, karena memang perannya sangat penting hari ini terkait pendataan DTSN itu emang ujung tombaknya di PSM. Mereka keliling setiap hari Iya. gitu Iya. ya, Bu. ya? Setiap hari, setiap ini. Itu yang paling penting data. Jadi nanti dari Dinas Kesehatan di provinsi juga harus berani gitu loh, ketika ini sudah tidak sesuai, ya kita Langsung hapus, ya kita di-cut. hapus, kita ganti ke masyarakat yang lebih membutuhkan tadi. Ya tadi yang Ibu Dora bilang, masa kementerian dapat PBI gitu kan, masa misalkan udah punya usaha kan hari ini sebenarnya kan kalau memang kalau dimilih gratis atau bayar kan orang lebih milih gratis gitu loh. 20.000 per bulan aja kan dirasa berat gitu loh. Nah, makanya dari itu harus tempat yang tepat untuk menyelesaikan ini. Anggaran kita udah banyak kemarin kan untuk mempersiapkan ini Siap. untuk BPJS. Oke, cakep banget. Sebelum aku tutup, mungkin Ibu Dora, mulai dari gepeng, bansos, sampai dengan jaminan kesehatan ya Bu ya. Itu ada yang ingin disampaikan dulu Ibu sebelum seperti apa? Seperti yang di awal tadi ya, berarti intinya harapannya untuk masyarakat kita terkait gepeng, jangan kita manjakan untuk yang di jalan ya, di jalan, tapi kita infokan, kita sampaikan ke petugas terkait agar ada penanganan lebih lanjut sehingga gepeng tidak menjamur. Kemudian terkait bansos, intinya kami dari Dinas Sosial PMD sudah menyampaikan informasi baik melalui WA ya, status WA kawan-kawan ke seluruh perangkat daerah untuk menyebarkan informasi bahwa Dinas Sosial punya anggaran loh, punya kegiatan untuk web sama Rutilahu. Silahkan mungkin yang ada informasi, menyampaikan informasi masyarakat di sekitarnya yang memang layak dibantu untuk diinfokan agar perangkat desa menyampaikan proposal nanti ke kita. Yang ketiga terkait masalah PBI ini, utamanya PBI ya, kami tidak bosan-bosan mengingatkan untuk Bapak Ibu yang memang yang bisa melihat ya kondisi di sekitarnya. Banyak sekali mungkin yang tadinya masih masuk golongan dibantu melalui dana PBI ternyata sebenarnya sudah mandiri. Nah itu tolong diinformasikan agar kawan-kawan di lingkup desa, masyarakat bisa update data untuk diputuskan. Jadi yang menerima bantuan PBI itu benar-benar masyarakat yang layak, yang tepat sasaran. Oke, seperti itu ya. Oke, siap. Bang Agam mungkin boleh silakan Bang. Ya mungkin kalau saya dari Ibu Dora tadi ke masyarakat, kalau saya ke pemerintah daerah mungkin ya jangan nggak pede gitu loh dengan anggaran yang kecil dan lain-lain. Tentu kita malu untuk ke masyarakat. Jadi sebenarnya keberadaan pemerintah daerah juga bukan terkait adanya program dan lain-lain itu tadi, tapi pendampingan ke masyarakat dan keberadaan kita sebagai perwakilan di masyarakat, sebagai pemerintah Kepulauan Bangka Belitung itu hadir dan bisa memberi solusi minimal ke masyarakat terkait permasalahan sosial yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi kadang beberapa kan, kita nggak ada anggarannya, akhirnya nggak bergerak gitu loh. Maksudnya walaupun kurang anggaran tapi bisa bergerak, tetap hadir di masyarakat.
Dan kalau saya terkait itu. betul-betul dirasakan gitu Iya, kan dan ya. baru berasakan kemudian, oh iya itu ada dinas sosial provinsi kemarin ke sini Pak. Iya, misalkan dampingin kami, nganterin kami dari sini ke sini. Nah, itu kan juga udah iya salah kan satu berada bentuk ya. kan, udah rasa Bentuk dari bentuk, bantuan. iya, keberadaan masyarakat apa? Bener-bener. Dinas atau pemerintah daerah ke masyarakat yang ada. Ya, berarti harus pede Bu ya. Iya. Harus semangat kita. Semangat. Insya Allah. Pede, semangat ya penting ya Bu ya. Oke, teman-teman Bang Kapos dan sahabat Ruang Berdaya, nggak kerasa ya kita udah 1 jam selama bulan puasa ngobrol-ngobrol panjang banget. Ini mulai dari bansos, gepeng sampai dengan jaminan kesehatan. Sebelumnya Andi ini mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Bu Dora yang sudah berkenan hadir di Ruang Sama-sama, Berdaya. Terima Mbak kasih Andi. atas sharing-sharingnya Bang Agam yang hari ini keren banget. Ininya tanggapan-tanggapannya mantap. Terima kasih Bang udah hadir di Ruang Berdaya. Sahabat-sahabat Bang Kapos, senang sekali pastinya. Teman-teman Bang Kapos, saya Andini Dwi Hasana pamit undur diri. Sampai ketemu nanti di dialog Ruang Berdaya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.